kasih Tuhan, umat pilihan Allah sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Doa dan harapan saya semua kekasih Tuhan sehat, dan tentu saja setiap masalah yang masih terjadi hari ini, engkau jangan pernah menyerah, jangan pernah berlari dari masalahmu saudara. Tetap datang kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Siang malam, pagi sore engkau mengadu, meminta pertolongan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat, maka saatnya Dia akan meninggikan engkau. Dia akan memberikan engkau jalan keluar, solusi yang daripada Tuhan, indah dan tepat pada waktunya. Haleluya. Kasih Tuhan, kuatkan hatimu, jangan kecut dan jangan tawa hati. Dia mampu menolong engkau saat dalam keterjempitan. Dia sanggup membuka jalan. Haleluya. Kasih Tuhan, kita mau belajar firman di hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada kembali menikmati hidup di hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Saat sebentar ini mau belajar mengenal firman-Mu, tuntun kami Roh Kudus untuk mengerti rahasia yang ada di dalamnya, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagaimana Tuhan inginkan kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terkasih Tuhan, setiap orang tidak ada yang ingin hidup dalam kekurangan. Keinginan kita maunya semua kebutuhan hidup, keperluan kita Tuhan cukupkan dan Tuhan sediakan. Hari ini kita mau belajar dengan tema mengapa Allah harus memenuhi segala keperluan kita. Mengapa engkau dan saya terus meminta dan sepertinya engkau meminta kepada Tuhan untuk melakukannya, dan wajib bagi Tuhan. Dia harus memenuhi segala keperluan kita. Mengapa Allah harus memenuhi keperluan kita? Ini yang kita mau pelajari saudara. Ada lagu yang seringkali kita dengar, saya tidak tahu penulisnya atau pengarang lagu ini. Dan lagu ini seringkali dinyanyikan di lingkungan gereja, di lingkungan anak-anak Tuhan. Lebih khusus aliran karismatik maupun aliran Pentakosta. Lagu ini sangat sudah populer di dalamnya, saudara. Karena seringkali dinyanyikan. Salah satu bagian syair lagu ini berkata begini. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, kurang lebih begitu. Saya memang tidak fasih untuk bernyanyi. Tetapi syair lagu ini seringkali dinyanyikan oleh anak-anak Tuhan. Saudara, saya tidak tahu dari mana sumber penulis lagu ini membuat syair dalam lagu ini. Kalau sumbernya dari Alkitab di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, maka saya pastikan penulis lagu ini tidak pas, tidak sesuai dengan konteks Alkitab atau konteks daripada ayat Filipi pasal 4 ayat 19. Karena kalau kita dengar syair lagunya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Sedangkan Filipi pasal 4 ayat 19 itu kata-katanya berbeda. Dikatakan, kita baca bersama-sama saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukannya keperluanku. Nah, sudah sangat jauh perbedaannya. Kalau saudara penulis lagu ini mengambil ayat di dalam Filipi 4 ayat 19, itu tidak cocok. Tidak sesuai dengan konteks daripada ayat ini ditulis oleh sang penulis yang bernama Paulus. Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Filipi. Mengatakan dalam suratnya ada indikasi Paulus sedang berdoa kepada Allah, bahwasanya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allah siapa? Allah Paulus, yang Paulus sembah, yaitu Yesus Kristus, akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan siapa? Keperluan jemaat di Filipi pada waktu itu. Mengapa Paulus yakin sekali dalam doanya bahwa Tuhan akan memenuhi jemaat di Filipi? Segala keperluan jemaat Filipi akan dicukupi oleh Tuhan. Ini saudara, karena di dalam Filipi ayat di atasnya, ayat 14 sampai 15 lalu 16. Di sana Paulus menceritakan bahwa jemaat di Filipi seringkali memberikan bantuan kepada Paulus untuk menopang Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injil. Kekasih Tuhan, itu sebabnya ayat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Mengapa demikian? Karena Paulus yakin Tuhan akan memberkati jemaat Filipi. Karena jemaat Filipi telah memberikan bantuan untuk menopang pekerjaan pemberitaan Injil. Haleluya, saudara. Jadi jelas, sangat jelas, bukan kita seenaknya, seudelnya kita bisa nyanyi Allahku kan memenuhi keperluanku. Ya, Allah akan memenuhi keperluan kita. Tapi mengapa Allah harus memenuhi keperluan kita? Apa alasan Allah? Kalau kita tidak pernah melakukan atau mengambil bagian dalam pemberitaan perkabaran Injil, untuk apa? Apa alasan Allah? Apa alasan Allah memberkatimu dan memberkati saya, saudara? Toh kamu diberkati, kamu nggak pernah berbuat untuk pekerjaan perkabaran Injil. Padahal tujuan Allah sederhana. Yesus diutus dari surga datang ke dalam dunia untuk apa? Mengabarkan kabar keselamatan. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Yohanes demikian juga. Yohanes Pembaptis diutus untuk apa? Membuka jalan, dan dia berteriak di padang gurun, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Membawa orang banyak untuk bertobat agar kerajaan surga sudah dekat. Setiap kita, ketika kita dipanggil Tuhan, ditebus daripada kegelapan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam perang yang ajaib, dipersiapkan terlebih dahulu kemudian untuk diutus memberitakan kabar-kabar Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kekasih Tuhan, Paulus sangat jelas menulis surat itu, bukan untuk semua orang, tapi untuk jemaat di Filipi. Tujuannya jelas. Mengapa? Karena jemaat Filipi sudah memberkati pekerjaan perkabaran Injil yang Paulus sedang lakukan. Sehingga Paulus meyakinkan kepada jemaat Filipi bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dan menurut kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi keperluan jemaat Filipi bukan serta-merta mereka minta ini, minta itu, segala macam kayak Doraemon. Aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin begini, banyak sekali. Tidak juga, saudara.
Mereka mengerti jelas keperluan mereka, dan mereka jelas mengerti bahwa apa yang mereka minta dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, kekasih Tuhan, kalau engkau dan saya hari ini ingin dipenuhi segala keperluan kita, ayo dong kita belajar seperti jemaat di Filipi. Jemaat yang peka atas pekabaran Injil. Jemaat yang peka atas gereja Tuhan. Jemaat yang peka atas kebutuhan gereja. Jemaat yang peka akan atas hamba-hamba Tuhan. Baik mereka yang di kota maupun mereka yang di desa, di pelosok, semua hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam pekabaran Injil. Baik memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya, maupun memberitakan Injil bagi mereka yang sudah percaya, menguatkan jemaat-jemaat Tuhan. Karena toh pada dasarnya hari ini gereja Tuhan ada dua yang hilang, baik yang di luar yang tidak pernah bersembahyang maupun yang di dalam, saudara. Yang di dalam ini tentunya perlu ada pembinaan agar mereka semakin hari, domba-domba ini semakin hari semakin dikeratkan yang menghambat pertumbuhannya. Perlu dikasih namanya nutrisi rohani, makanan rohani yang bergizi, yang berkualitas. Tentunya bagaimana para hamba Tuhan ini mempersiapkan maksimal di dalam pemberitaan Injilnya, di dalam sidang-sidang dan mimbar-mimbar yang mereka mereka pakai untuk mewartakan kabar baik dari hari minggu ke minggu. Tentu saja semua hamba Tuhan, baik di kota, di desa, dan di mana saja, mereka butuh topangan. Haleluya, saudara. Nah, ketika sudah melihat ini, wah, ini kesempatan saya menjadi jemaat di Filipi. Saudara bisa minta Tuhan, berikan aku hati yang mengasihi Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, dia akan mencintai gereja Tuhan. Dia akan mencintai pekerjaan Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan itu semakin besar, saudara. Kau berdoa, Tuhan, aku punya pekerjaan yang baik hari ini. Aku punya hasil yang lumayan. Walaupun aku tidak kaya bagaimana rupa, namun aku ingin memberi untuk menopang pekerjaan Tuhan. Saudara minta Tuhan tahu di mana hatimu, engkau bisa salurkan. Tidak harus banyak, secukupnya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dalam hatimu, baik dalam gereja lokalmu ataupun kepada gereja-gereja yang lain, gereja-gereja sahabat, teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang kau kenal. Kalau jika Tuhan gerakkan hatimu untuk memberkati, silakan, saudara. Karena toh pada dasarnya ketika hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, gereja-gereja Tuhan menerima berkat Tuhan, menerima bantuan daripada saudara, maka mereka akan seperti Paulus yang akan mendoakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya percaya, saudara, ada doa-doa yang dinaikkan oleh para hamba Tuhan ini, mereka di kota maupun di desa, di mana saja, mereka naikkan doa-doa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati hidupmu, memenuhi segala keperluanmu. Haleluya. Ini suatu kebenaran firman yang bisa saya bagikan hal ini kepada saudara kekasih, bahwa kita bisa minta Allah memenuhi segala keperluan kita. Namun alasan Allah untuk memenuhi keperluanmu apa? Itu dia, saudara. Mengapa Allah mau memberkati jemaat Filipi? Karena Allah tahu, karena Allah melihat apa yang jemaat Filipi telah lakukan, telah kerjakan untuk menopang pemberitaan Injil Rasul Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman hari ini. Tuntunlah kami, Tuhan, untuk menjadi seperti jemaat-jemaat di Filipi yang memberikan kepekaan untuk memberikan bantuan, baik dalam jumlah yang Tuhan telah tentukan di hati kami masing-masing untuk menopang pekerjaan Tuhan, baik di gereja lokal maupun kepada hamba-hamba Tuhan yang lain yang kami kenal, sehingga ada banyak Tuhan pekerjaan Tuhan yang makin hari makin
bantu, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kami boleh berikan. Sekalipun kecil dan nominal, kami percaya pemberian kami Tuhan melihat. Karena kami memberi, karena bentuk kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik bagi saudaraku yang sudah memberi. Aku berdoa, tambahkan hati terus yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan bagi mereka yang belum memberi bantuan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gereja-gereja lokal yang ada, Tuhan, aku berdoa jamah hati mereka untuk mereka mulai melihat bahwa apa yang Tuhan percayakan pada mereka, harta benda yang mereka miliki, datang daripada Tuhan dengan tujuan nama Tuhan diperbesar, dipermuliakan di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk saudaraku yang hari ini sedang sakit, Tuhan jamah bagian tubuh yang sakit. Terkasih Tuhan, engkau yang sedang sakit hari ini, peganglah bagian tubuh yang sakit. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu, Tuhan bisa bekerja atas tubuhmu hari ini. Tangan kasihnya menyentuh bagian tubuhmu, dan aku berdoa oleh biru darah Yesus, sembuhlah sakitmu. Apapun menjadi sakitmu, sembuh dalam nama Yesus. Demikian untuk saudaraku Tuhan yang punya masalah baik ekonomi, pekerjaan, keluarga. Roh Kudus tuntun anakmu, tolong anakmu, berikan hikmat bagi anakmu menyelesaikan satu persatu. Di dalam nama Yesus aku berdoa bersyukur pada Tuhan. Haleluya, amin. Terkasih Tuhan, jika firman jadi berkat bagi saudara, sharingkan, bagikan kepada saudara seimanmu agar mereka mempunyai berkat yang sama. Setiap hari kita semakin hari berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, buah yang lebat untuk kerajaan Bapa dipermuliakan.